Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Super Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur Tuhan Yesus mengkaruniakan kepada setiap kita hari yang baru, nafas kehidupan yang baru, kekuatan yang baru untuk kita dapat mengerjakan banyak perkara di sepanjang hari ini. Dan bersama-sama dengan Super Messenger dan Bread of Life, kita akan mengawali hari kita dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur Engkau Allah kami yang setia, memelihara kehidupan kami hari demi hari. Banyak perkara, banyak pergumulan, kesulitan yang sudah kami lalui karena pimpinan, tuntunan Allah kami yang setia. Mengucap syukur untuk pagi hari ini, karuniakan kepada kami hari yang baru, nafas kehidupan yang baru, bahkan kekuatan yang baru untuk dapat menanggung segala perkara dalam kehidupan ini bersama dengan Tuhan Yesus. Berkati kami semua Super Messenger, kami yang lemah terbatas ini akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Roh Tuhan yang tinggal dalam diri kami, berikan pengertian, ajar kami terus-menerus untuk dapat mengerti firman Tuhan ini dan menjadi dasar kehidupan kami orang-orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab Roma pasal 4. Kitab Roma pasal 4 ayat ke-13 hingga ayat ke-22. Roma pasal 4 ayat ke-13 hingga ke-22, demikian firman Tuhan. Sebab janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan pembenaran mereka melalui iman. Sebab jika mereka yang hidup dari hukum Taurat akan mewarisi dunia, sia-sialah iman dan batallah janji itu. Sebab Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itu janji tersebut berdasarkan iman, supaya sesuai dengan anugerah, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia menyadari bahwa tubuhnya sudah seperti mati, karena ia sudah berusia kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah mati. Namun terhadap janji Allah itu ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah serta berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Itulah sebabnya hal itu diberhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Demikian firman Tuhan. Diberkati setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita hari ini adalah berharap pada Allah yang setia. Berharap kepada Allah yang setia. Bapak Ibu Saudara, janji adalah pengharapan buat hati kita. Jadi kalau ada seseorang yang sudah berjanji kepada kita, maka kita berharap bahwa apa yang diucapkan, apa yang dijanjikan itu dinyatakan, digenapi, dipenuhi dalam kehidupan setiap kita.
Misal, ada seseorang yang berhutang uang kepada kita. Dia sudah berjanji, 1 minggu lagi uang yang saya pinjam akan saya kembalikan. Wah, tentu kita berharap, ya, 1 minggu kemudian kita terima kembali uang kita ini sesuai dengan apa yang dijanjikan. Atau seorang anak, dia mendengar janji ayahnya yang berkata, nanti kalau kamu mendapatkan nilai rata-rata rapot 90, papa akan belikan sepeda buat kamu. Wah, anak itu kemudian berjuang, belajar sedemikian rupa, dan ketika dia berhasil mendapatkan nilai rapot rata-rata 90, wah, dia sudah berharap nih, papa akan belikan sepeda buat aku. Demikian juga janji pernikahan. Ketika di hadapan Tuhan dan jemaatnya berjanji untuk setia sampai akhir dalam berbagai pergumulan, kesulitan, tantangan, godaan dalam dunia ini. Wah, masing-masing pasangan tentu berharap bahwa pasangan saya ini, suami saya, istri saya akan setia sampai akhir dalam ikatan pernikahan yang dijalani. Namun kita sadar bahwa dalam perjalanan kehidupan kita ada orang-orang yang sudah berjanji, namun kemudian tidak dapat menggenapinya, tidak dapat melakukannya dengan baik. Bahkan ada yang dengan sengaja melanggar janji yang sudah diucapkannya. Ada juga yang kemudian tidak sanggup untuk kemudian memenuhi janji karena berbagai alasan yang diungkapkan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, mungkin kita kecewa kepada orang-orang yang sudah berjanji kepada kita, namun tidak digenapi, tidak dipenuhi apa yang diucapkannya. Namun ada satu pribadi yang sudah membuat janji kepada kita, dia tetap setia dan menggenapinya dalam kehidupan kita hari demi hari, yaitu Allah Bapa kita di surga melalui iman kepada Yesus Kristus yang sudah memelihara kehidupan kita dari kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, kesulitan ini, sampai kepada kekekalan. Nah, bagian firman Tuhan yang kita baca menarik, diingatkan kembali oleh Paulus kepada jemaat di kota Roma akan janji Allah yang setia, sehingga setiap kita, orang-orang percaya, senantiasa berharap kepada Allah yang setia dan percaya janji-janjinya itu akan digenapi dalam kehidupan kita hari demi hari. Allah berjanji Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah mengabaikan kita, tidak pernah meninggalkan setiap kita, namun senantiasa menyertai kehidupan kita hari demi hari. Bahkan mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk selamatkan kita dari kebinasaan akibat dosa, ganti hidup yang kekal. Janji ini adalah janji yang kekal. Allah tidak pernah tidak menggenapi akan janji-janjinya. Nah, menarik, Paulus menceritakan tentang apa yang Allah janjikan kepada Abraham, bahwa keturunannya akan banyak. Bagi Abraham pada saat itu, ini tidak ada dasar untuk dia dapat percaya. Usiaku sudah menjelang 100 tahun, 90 tahun, sedangkan Sarah sudah mati haid, mati rahimnya. Bagaimana Allah itu yang sudah berjanji bahwa keturunanku akan banyak? Namun meski demikian, melihat keadaannya yang, wah, aku sudah lanjut usia, Sarah sudah mati rahimnya, bagaimana aku dapat punya keturunan yang banyak? Tapi meski demikian, meski dia punya alasan Abraham untuk tidak percaya, tapi dikatakan di sana Abraham tetap berharap kepada Allah yang setia.
percaya bahwa janji Allah akan digenapi dalam kehidupannya. Dan kita melihat bagaimana kemudian Allah menggenapi janjinya kepada Abraham. Ini mengajarkan buat setiap kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa iman Abraham senantiasa melihat, percaya, dan berharap kepada Allah yang setia. Allah adalah pembuat janji yang setia, yang tidak pernah mengingkari akan janjinya. Sehingga setiap kita yang dikatakan memiliki iman seperti Abraham, bapak orang beriman, mengajarkan buat setiap kita bahwa janji-janji Allah akan senantiasa digenapi dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Meski kita punya alasan untuk tidak berharap, kelihatannya tidak mungkin Tuhan itu terjadi, tidak mungkin itu aku alami. Namun Allah sang buat janji itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang setia dan Maha Kasih. Dia akan menyatakan janjinya itu dalam kehidupan yang kita jalani dengan caranya dan waktunya yang ajaib. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Super Messenger, apa yang sedang kau alami sekarang ini? Apa yang menjadi pergumulan kehidupanmu sekarang ini? Apakah kau sedang berada dalam titik terendah dalam kehidupanmu? Kau merasa bahwa penyakit yang kau derita tidak kunjung sembuh. Engkau melihat bahwa permasalahan dalam keluargamu tidak kunjung terselesaikan. Mungkin kau merasa capek dan lelah. Aku sudah berjuang sedemikian rupa, berjerih lelah, namun kebutuhan di tengah keluarga tidaklah mudah dicukupi. Teruslah berharap kepada Allah yang setia. Carilah kehendak Allah yang dinyatakan buat setiap kita. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan dalam berbagai rupa-rupa pergumulan yang kita hadapi. Allah yang sudah berjanji memelihara kehidupan kita hari demi hari, akan memberikan pertolongan, akan memberikan kekuatan, bahkan mujizat dapat terjadi buat setiap kita yang percaya dan setia kepadanya. Karena itu jangan pernah meragukan Allah kita yang setia, namun senantiasa berharap kepada Dia yang setia. Semua janji-janjinya akan digenapi dalam kehidupan yang kita alami. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar dalam perjalanan kehidupan kami tidaklah mudah. Bahkan kami punya banyak alasan untuk tidak berharap kepada janji Allah yang setia. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni akan keraguan-raguan kami. Ajar kami untuk meneladan seperti Abraham, meski punya alasan untuk tidak berharap melihat kondisi yang dialaminya, namun Abraham tetap percaya Tuhan sanggup menggenapi. Abraham tetap berharap kepada Allah yang setia. Demikian juga setiap kami, Super Messenger, Tuhan Engkau berkati kami dalam berbagai pergumulan, kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, kehilangan, kesepian, bahkan kekecewaan, luka-luka hati yang kami alami. Kami tetap percaya, berharap kepada Allah yang setia. Janji penyertaan-Mu senantiasa ada sampai kepada kesudahannya. Ajar kami
tetap memandang kepada Yesus Kristus, bahkan ketika kami ada dalam titik terendah, ketika kami tidak lagi sanggup untuk melangkah. Tuhan karuniakan kekuatan dalam hidup kami. Berkati kami semua, keluarga-keluarga Sobat Messenger, ikat setiap anggota keluarga kami dengan kasih yang mempersatukan, yang saling memperlengkapi, menyempurnakan, mengasihi, menghibur, menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga dalam berbagai perkara, ketika setiap anggota keluarga bersepakat, Tuhan Yesus karuniakan jalan keluar kepada kami semua. Berdoa ya Tuhan, untuk segenap hamba Tuhan yang Kau utus untuk menggembalakan di gereja-gereja Tuhan. Tuhan berikan hikmat bijaksana, kasih kesabaran, kekuatan, sehingga semua pelayanan yang dilakukan menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan. Mereka bertumbuh dalam kedewasaan iman, mereka bertumbuh dalam kedewasaan karakter yang serupa Kristus, dan hidup yang dijalani adalah dengan laku hidup yang menjadi anak-anak terang, menjauhi kegelapan. Semua yang dikerjakan, sikap, tutur kata, perbuatan, bahkan keputusan-keputusan yang diambil, isi hati dan pikiran, semua adalah yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Berkati gereja-gereja Tuhan dalam menggembalakan umat-Mu, berbagai pelayanan yang diselenggarakan. Sungguh Tuhan, Engkau yang akan mencukupkan segala kebutuhan dan membawa pertumbuhan bagi gereja-Mu ini. Setiap jemaat mereka setia beribadah, bahkan giat mendukung melalui berbagai pelayanan yang dikerjakan sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan sediakan, sehingga banyak gereja-gereja Tuhan mengalami pertumbuhan kedewasaan di dalam Yesus Kristus. Berkati negara kami Indonesia, terlebih pemerintahan yang ada dari tingkat pusat hingga daerah. Berikan hati takut akan Tuhan, hati yang jujur dan tulus, hati yang sungguh-sungguh mau melayani rakyat, sehingga kebijakan dan berbagai program pelayanan pembangunan yang diselenggarakan mendatangkan sejahtera, mendatangkan damai di tengah-tengah rakyat Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa melimpah di kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tetaplah berharap kepada Allah yang setia. Tidak ada janjinya yang diingkari. Senantiasa janji penyerahan Tuhan itu senantiasa hadir dalam kehidupan yang kita jalani. Meski kita punya banyak alasan untuk tidak berharap melihat akan diri kita, namun kita percaya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Kasih akan menggenapi janji-janjinya atas kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.